Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rani Kandani. Saya merupakan mahasiswi S1 di FTI Dharma. Sebelumnya, di sini saya ingin mewawancarai Ibu mengenai sistem demokrasi Indonesia. Apakah Ibu bersedia? Boleh. Sebelumnya, bolehkah saya meminta Ibu untuk memperkenalkan diri dan apa pekerjaan Ibu saat ini? Perkenalkan, nama saya Alfisawati. Saya guru di SMK di Kasureang. Kebetulan saya sekarang mengajar sejarah Indonesia, PPKN dan juga IPS. Ya, pertanyaan yang pertama. Boleh. Menurut pandangan Ibu, apa yang dimaksud dengan demokrasi dan mengapa sistem demokrasi sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara? Pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi di sini adalah sebuah bukan kegiatan ya. Demokrasi itu adalah sebuah kebiasaan yang diterapkan di negara Indonesia. Demokrasi itu adalah membebaskan masyarakat Indonesia dalam memilih, dalam mengeluarkan pendapat, dan dalam menentukan pilihan. Memilih dan menentukan pilihan itu sama sih, tapi lebih kepada demokrasi di sini membebaskan masyarakat Indonesia untuk memilih sesuai dengan hati nurani dan pola pikir yang mereka anut pada saat itu. Jadi demokrasi itu sebuah kebebasan. Jadi masyarakat Indonesia itu bebas. Dalam rapat mereka bebas mengeluarkan pendapat, dalam pemilu mereka bebas memilih seseorang yang memang mereka percayai. Nah, yang tadi selanjutnya apa? Dan mengapa sistem demokrasi sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara? Kenapa sangat berpengaruh ke dalam kehidupan bangsa dan negara? Kalau ya, dulu itu kita ada tiga orde dalam menjalankan kehidupan masyarakat Indonesia. Itu ada orde lama, orde baru, reformasi. Nah, kalau ini menurut yang pernah saya pelajari, orde lama itu demokrasinya dibatasi, artinya tidak ada demokrasi. Artinya di sini pemimpin yang dipilih pun untuk negara Indonesia itu sesuai dengan garis keturunan. Nah, kalau misalnya demokrasi sampai saat ini masih dibatasi ya masyarakat Indonesia tidak bisa berdemokrasi. Artinya semua orang itu dituntut memilih atau enggak. Masyarakat Indonesia itu ya udah mengikutilah. Dan saya mah bukan keluarga pejabat, saya mah bukan keluarga darah biru kayak gitulah ya, pemangku kekuasaan dan sebagainya. Nah, kenapa demokrasi itu sekarang sangat diperlukan? Karena orde negara kita itu ada orde reformasi, di mana masyarakat Indonesia itu berperan penting dalam memilih. Jadi pemimpin yang terpilih itu hasil pemilihan rakyat. Pemimpin yang menjabati jabatan tertentu saat ini yaitu karena dipilih oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Jadi kenapa penting dalam berkehidupan kebangsaan? Ya, mungkin kondisi negara kita saat ini nggak akan kayak sekarang, ya kayak dulu ya. Mau nggak mau ya ngikutin lah gitu pemimpin yang terpilih, yaitu ya masih garis keturunan. Terus dalam sebuah rapat nanti malah pemimpin yang mengadakan rapat yang otoriter harus ngikutin kebijakan dan aturan keputusannya dia. Jadinya nggak bisa jadi decision maker. Pada akhirnya masyarakat Indonesia harus mengikuti. Nah, kalau seperti itu berarti tidak ada demokrasi, dan di Indonesia tidak akan semaju saat ini. Mungkin kalau negara kita ini demokrasinya masih yang lama, ya kita nggak akan sampai ada di sini, sampai nggak ada di titik ini. Kayak misalnya kritik dan saran itu mungkin tidak ada, karena harus ngikutin aturan dan kebijakan dari pemimpin yang membuatnya. Seperti itu. Jadi kenapa sangat penting? Ya karena untuk membuat Indonesia lebih baik dari tahun sebelumnya, membuat Indonesia lebih maju dari sebelumnya, dan membuat Indonesia itu sesuai dengan harapan masyarakat Indonesianya. Makanya demokrasi itu adalah Pancasila yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa yang masih banyak lagi. Selanjutnya yang kedua, siapa yang paling berperan penting dalam demokrasi, pemerintah ataukah masyarakat? Masyarakat. Menurut saya masyarakat, karena sini pemerintah juga dipilih juga karena masyarakat. Beda sih, ada pemerintah yang ditetapkan sesuai regulasi karena kemampuannya dia, atau memang pemerintah yang dipilih atas hak suara dari rakyat. Yang berperan penting di sini adalah rakyat, karena pemangku jabatan seperti anggota DPR, DPRD, DPR RI, dan banyak lagi, kayak bahkan yang paling kecil aja RT itu kan dipilih dari rakyat. Jadi yang berperan penting adalah rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi ketika pemimpin ini terpilih karena hati nurani rakyat, pola pikir rakyat, di pemungutan suaranya juga oleh rakyat. Jadi yang paling penting adalah masyarakat.
Jadi ketika maju atau tidaknya negara ini ya berdasarkan dari rakyat. Maaf nih contoh misalnya, kepemimpinan saat ini disesali oleh beberapa masyarakat. Menyesal ya saya milih dia. Ternyata negara ini teh gak maju. Malah di sini teh sistem sistem kegiatan di negara kita ini gak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Yaitu disesalinya oleh masyarakat itu sendiri dong. Karena memang demokrasi kita itu sudah Pancasila sesuai dengan sila keempat, kegiatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pembentukan perwakilan. Jadi bermusyawarah untuk mufakat. Jadi dimusyawarahkan, sepakat dan jadi kebijakan. Jadi yang paling penting tetap adalah masyarakat, dan pemerintah itu hanya melegalkan atau mensahkan apa yang memang sudah ditetapkan secara bersama. Ini yang ketiga, apakah Ibu percaya bahwa pemerintah dapat menjalankan demokrasi dengan baik sesuai dengan Pancasila, dan mengapa Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam berdemokrasi? Yang pertama dulu, kenapa? Apakah Ibu percaya pemerintah dapat menjalankan demokrasi dengan baik sesuai dengan Pancasila? True, tentu. Saya percaya pemerintah bisa menjalankan demokrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia-nya. Ada buku yang saya baca namanya Good Governance. Good Governance itu adalah bagaimana menjadi pemerintah yang baik. Nah, Good Governance ini menjelaskan bahwa pemerintah yang baik itu 1, 2, 3 dan banyak ya kalau saya ceritakan. Intinya adalah ada satu poin yang menjelaskan pemerintah yang baik itu adalah pemerintah yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Pemerintah yang bisa berjalan adil sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, itu saya percaya, dan memang pelaksanaannya mungkin tidak mudah. Ibarat gini, cita-cita saya jadi guru. Saya mau jadi guru tuh nggak langsung saya lahir langsung jadi guru. Ada prosesnya. Begitupun jadi pemerintah yang baik. Ketika sekarang ritmenya banyaknya negatif, konotasinya negatif, pemerintah teh maaf nih harus sogok dengan uang. Apa-apa tuh uang dulu. Jadinya tuh politiknya tuh politik uang ya, money politik gitu ya. Saya percaya ada yang seperti itu. Banyak kok contoh-contoh pemerintah yang dia itu jalannya bersih, jalannya benar, dan bahkan maaf posisi dia hampir terancam karena bersihnya gitu kan. Nah, saya percaya pemerintah yang baik itu ada dan bisa menjadi baik, percaya. Kalaupun sekarang kasusnya banyak banget korupsi di Indonesia gitu kan, membuat masyarakat Indonesia itu menjadi tidak percaya gitu kan. Saya not true gitu kan, saya udah gak percaya lagi gitu sama pemerintah. Tapi saya yakin kok ada kok di sekitaran ya pemerintah-pemerintah di Indonesia ini, baik itu tingkat pusat, desa, provinsi, itu pasti ada. Cuma memang perannya belum terlihat. Gini aja, pemerintah yang baik, lihat aja dari produk dan hasilnya. Contoh, di desa jalannya bagus, jembatannya rapi, fasilitas olahraganya ada, nah itu bentuk dari pemerintahnya baik kok. Terus kemudian memenangkan yang hal kecil aja, kepala desa tanpa adanya suap, itu juga pemerintah yang baik. Saya percaya itu ada, cuma pergerakannya belum terlihat. Karena maaf ya, berita di Indonesia itu lebih menotis yang salah daripada yang benar. Yang benarnya mah jarang ke notis, jarang ke up gitu. Karena ya itu dia, menarik minat para pembaca dan para penonton yang lebih suka informasi yang negatif daripada positif, betul nggak? Iya, itu mah memang belum terlihat seperti sebenarnya ada. Contoh yang paling kecil itu adalah yang saya kagumi, contoh Pak Ridwan Kamil. Nih, Pak Ridwan Kamil kan sosok yang good governance loh. Dia itu contoh buat semua orang. Nah, sistem pemerintahannya dia itu baik, bukan karena saya di sini ngefans aja, tapi kebetulan ayah kan kerja di sana di kantor pemerintahan Kota Bandung, dan dia menceritakan sistemnya emang ketat, tapi pemerintahannya berangsur-angsur baik. Buktinya kemarin dapat award kan, good governance, pemerintahan, menciptakan sistem pemerintahan yang baik itu. Nah itu yang paling penting. Dan mengapa Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam berdemokrasi? Sesuai kebutuhan manusia, masyarakat Indonesia khususnya. Di sini kan berbeda, pola pikirnya berbeda, bahasanya berbeda, suku, agama, golongan, rasnya berbeda. Kalau nggak disesuaikan Pancasila, demokrasi itu bakal seenaknya. Contoh, masyarakat Indonesia tuh kebanyakan warna kulitnya putih. Ya udahlah, kita menangkan demokrasi atas ras kulit putih. Tapi kalau ketika kita ingat, oh iya ya, negara Indonesia itu kan heterogen, banyak. Sampai pada akhirnya negara Indonesia itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tidak namun tetap satu tujuan, yang pada akhirnya menghilangkan
egoisme, menghilangkan separatisme, menghilangkan pilih kasih lah gitu ya, yang pada akhirnya yaitu karena Pancasila itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesianya dari cara segi pola pikir dan masih banyak lagi. Kalau nggak Pancasila saya nggak tahu ya, karena saya tidak mempelajari lebih jauh, tapi menurut saya demokrasi itu udah paling pas diterapkan di negara Indonesia sebagai negara yang banyak jenisnya. Menurut saya seperti itu. Cukup Ibu, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas jawaban yang sangat memuaskan. Iya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rani Ramdhani. Saya merupakan mahasiswi dari semester 1 STIN Dharma. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu tentang sistem demokrasi di Indonesia. Silakan. Bolehkah Ibu untuk memperkenalkan diri? Boleh. Dan jabatan Ibu? Ya. Oke, nama saya Weni Suciani SPD. Saya mengajar di SMK Yadika Sorea. Pertanyaan yang pertama, menurut pandangan Ibu, yang Ibu ketahui apa yang dimaksud dengan demokrasi dan mengapa sistem demokrasi sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara? Kalau menurut saya itu demokrasi itu ya salah satu contohnya gitu ya, bisa mengeluarkan pendapat sesuai pasal 29 ayat 2 kalau nggak salah gitu ya. Terus apa sih pengaruhnya untuk bangsa dan bernegara? Karena kita awalnya itu memutuskan untuk menjadi negara republik, otomatis harus dinaungi dengan sistem demokrasi. Jadi jangan misalkan mau demokrasi tapi sistemnya misalkan monarki, kan itu nyambung. Nah, yang kedua, siapa yang paling berperan penting dalam demokrasi, pemerintah atau masyarakat? Berperan penting dua-duanya berperan, karena kan demokrasi itu adalah singkatan dari istilah Yunani demos dan kratos, rakyat dan pemerintahan. Jadi pemerintah itu tidak bisa mengambil keputusan sepihak, tapi harus ada bukan masukan tetapi pertimbangan dari rakyat, apakah keputusannya itu udah sesuai yang diinginkan rakyat atau tidak. Nah, yang ketiga, apakah Ibu percaya bahwa pemerintah dapat menjalankan demokrasi dengan baik sesuai dengan Pancasila, dan mengapa Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam demokrasi? Oke. Kalau menurut pribadi saya itu percaya, karena pertama kan Pancasila itu ada 5 dasar ya, 5 sila, di mana yang pertama kan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, untuk Indonesia kan memang sudah memberikan manusia itu boleh memilih agama yang dianutnya. Kan di Indonesia banyak tuh yang disahkan gitu ya, terutamanya kan Islam, Kristen gitu kan, sampai ada berbeda-beda sampai 1 2 lah gitu kalimat istilahnya gitu ya. Terus tadi tuh Pancasila apa? Ya, Pancasila sebagai landasan dalam demokrasi ya, karena semuanya sudah terangkum di Pancasila tersebut gitu. Nah, kan Ibu sebentar lagi tuh ada pergantian calon presiden dan wakil presiden ya. Apakah kita sebagai masyarakat memegang peran penting dalam demokrasi terhadap capres dan wakil presiden yang akan datang di tahun 2020 ini? Peran penting lah, karena kan keputusannya dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, untuk pemilihan presiden di kita. Dan apa harapan Ibu terhadap pilpres yang akan datang ini? Harapannya itu pengen tenang dan tidak ada isu lagi seperti seperti isu COVID atau gimana gitu. Pengennya itu ya udah lancar aja gitu di Indonesia, jadi jangan sampai ada isu-isu yang miring lah gitu, kalau menurut saya pribadi. Nah, yang terakhir, harapan Ibu terhadap sistem demokrasi yang ada di Indonesia saat ini dan untuk kedepannya. Harapannya itu ya balik lagi, pengen dimana pemerintah dan rakyat itu bisa bekerja sama secara transparan, jujur dan adil, apapun itu gitu ya. Demokrasinya mau ketika pemilihan presiden atau demokrasinya pada saat anggota DPR mewakilkan suara rakyat gitu, jadi lebih transparan lagi. Ya, terima kasih atas waktu dan atas jawaban yang sangat memuaskan. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rani Ramdhani, semester 1 STI Yatidharma. Mohon izin di sini saya ingin mewawancari Ibu tentang sistem demokrasi di Indonesia. Apakah boleh saya meminta Ibu untuk memperkenalkan diri dan apa pekerjaan Ibu saat ini? Perkenalkan, nama saya Sarita Mastuti. Pekerjaan saya saat ini adalah CPNS di Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Yang pertama, demokrasi itu suatu kebebasan yang diberikan kepada rakyat, kebebasan memilih dalam suatu pemerintah. Namun jika kebebasan itu telah di luar batas, apa yang harus dilakukan? Apabila kebebasan itu sudah di luar batas, maka tata cara demokrasi di Indonesia itu pasti akan berubah. Apabila demokrasi itu sudah berubah, maka semua tata pemerintah di Indonesia pasti akan berubah dan tidak berjalan sesuai dengan alur dan prinsipnya. Apabila kebebasan itu sudah berubah, maka hal itu akan merugikan masyarakat. Jadi apabila tata cara demokrasi itu sudah berubah, maka aparat penegak hukum harus bertindak dengan aturan yang telah disesuaikan. Yang kedua, siapa yang paling berperan penting dalam demokrasi, pemerintah apakah masyarakat? Kalau dalam hal demokrasi, menurut saya pemerintah dan masyarakat itu berperan saling bekerja sama. Jadi apabila hanya pemerintah saja yang bekerja, maka tidak akan terwujud demokrasi yang sesuai. Dan apabila hanya masyarakatnya saja yang berperan, maka demokrasi yang dituju pun tidak bisa tercapai gitu. Jadi pemerintah dan masyarakat itu harus bekerja sama. Yang ketiga, menurut pandangan Ibu, apakah media sosial berperan penting dalam demokrasi? Ya, menurut saya media sosial itu sangat berperan penting ya, karena apalagi sekarang kan gampang sekali ya menyebarkan hoax di media sosial gitu. Apabila masyarakat yang mudah terprovokasi kan akan memecah belah Indonesia gitu. Ya kayak gitu. Jadi apabila media itu mempromosikan sesuatu hal yang negatif, maka masyarakat kan terprovokasi. Sebaliknya, apabila media itu dipergunakan dengan baik, maka demokrasi itu akan berjalan dengan baik gitu. Yang keempat, bagaimana tanggapan Ibu mengenai peristiwa serangan Panjar yang terjadi pada sistem pemilu di Indonesia? Kalau untuk hal seperti itu ya, itu tidak bisa dihindari lagi ya, karena memang sebagian besar di Indonesia itu sering ada hal-hal seperti itu. Tapi kembali lagi, pada saat pemilu kan kita harus luber jurdil ya. Jadi sebagai masyarakat yang bertanggung jawab, sebaiknya kita tidak menerima hal-hal seperti itu. Lebih baik jujur saja dan melakukan pemilu sesuai dengan hati nurani kita. Nah, yang terakhir, kan sebentar lagi itu ada pergantian calon presiden dan wakil presiden. Apakah kita sebagai masyarakat memegang peranan penting dalam demokrasi terhadap wakil presiden dan presiden yang akan mendatang di tahun 2024 ini? Ya, karena untuk pergantian presiden di tahun 2024 itu kan semua masyarakat itu memiliki peran penting ya, karena kita semua yang sudah memiliki hak pilih itu harus melakukan pemilihan. Nah, apabila kita melakukan pemilihan itu seperti yang tadi, yang pertanyaan sebelumnya, kalau kita melakukan pemilihan itu karena ada hal-hal tertentu gitu. Jadi kan nanti kita tidak bisa memilih pemimpin yang terbaik gitu, pemimpin yang bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Harapan Ibu terhadap Pilpres di tahun 2024 ini apa? Ya, semoga harapan saya semoga Pilpres tahun 2024 itu berjalan dengan baik, sesuai dengan prinsipnya ya, luber jurdil, dan semoga masyarakat bisa memilih calon presiden dan wakil presiden yang terbaik. Terima kasih Ibu atas waktu dan pandangan Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama.